baik, di sini kita akan melakukan review film dengan judul Dead Skin. Nah, film Dead Skin ini mungkin belum terlalu tenar di kalangan kami ya, kalangan orang-orang yang mungkin belum menyukai film-film barat. Nah, di sini kami akan sedikit mencuplik apa sih tentang film Dead Skin di sini. Nanti kita bisa sharing dengan Mbak Indah. Yang pertama Mbak Indah ya. Terus yang kedua di sini ada Mbak Siti. Nah, baik, kita langsung lontarkan pertanyaan yang pertama, yaitu Mbak Indah, coba Mbak Indah ceritakan sedikit yang Mbak Indah tahu tentang film Dead Skin. Jadi film Dead Skin ini ditulis dan disutradarai oleh Neil Marshall yang ditayangkan perdana di Festival Film Sundance itu 2006 ya. Jadi pemerannya itu ada 6, yaitu seorang wanita semua. Yang pertama itu adalah Sarah, Juno, Beth, Rebus, Sans, dan Holly. Mereka ini adalah seorang sahabat yang mana Sarah ini dulunya itu dia sudah menikah dan sudah mempunyai anak, tetapi suami dan anaknya sudah meninggal. Jadi kelima sahabatnya ini membuat supaya bagaimana Sarah ini tidak trauma. Jadilah film horor Inggris yang bercerita tentang seorang wanita itu yang terjebak. Mereka ini terjebak di dalam gua yang tidak ada petanya. Jadi di Google Maps apapun di mana itu tidak ada, dan di hutan ini dia diburu oleh humanoid, yaitu pemakan daging. Oh, ya. Itu si Sarah itu diajak menjelajah dengan teman-temannya ya Mbak Indah? Iya. Jadi mereka ini menjelajahi gua yang tersembunyi di pegunungan Appalachia sebagai bentuk usaha untuk membantu Sarah ini bangkit dari traumanya yang saya bilang tadi, yaitu Sarah ini bangkit dari duka suami dan anaknya yang sudah meninggal. Film ini juga berhasil menciptakan ketegangan lewat kegelapan. Jadi setiap penonton yang menonton film ini membuat si para penontonnya tegang, merasa kegelapan, dan gua ini berada di bawah tanah. Jadi itu ya teman-teman, sedikit cuplikan filmnya yang diceritakan dari Mbak Indah. Di sini orang pertamanya itu adalah Sarah, yang dimana dia mengalami trauma atas meninggalnya suami dan anaknya. Lalu mari kita tanya kepada Mbak Siti, film Dead Skin ini menurut Mbak Siti sangat efektif atau tidak sih sebagai film horor? Bagi saya, karena di dalam film horor tersebut ini menghadirkan perasaan panik serta terisolasi yang konstan dan mencekam. Tadi itu sutradara Neil Marshall sangat cekatan dalam menciptakan ketegangan lewat kegelapan gua bawah tanah tersebut itu. Terus mencemaskan dengan penuh keputusan ide tentang sekelompok orang terperangkap dalam labirin gelap jauh di bawah tanah tanpa peta. Berarti kan dari sudah dicuplik dengan Mbak Indah ya, yang dia itu memang bisa membuat penonton itu merasa hadir di dalam film tersebut. Betul Mbak? Ya. Terus saya lanjut bertanya kepada Mbak Indah, kenapa sih harus diambil judul itu Dead Skin? Kenapa? Karena judul Dead Skin ini yang mungkin bisa diartikan sebagai turun ya. Turun yang dimana dalam bahasa Indonesia itu berbicara tentang beberapa penurunan yang berbeda. Jadinya turun ya. Kalau misalkan film bahasa Inggris itu kan film dari luar negeri itu kan memang susah ya, endingnya itu bagaimana. Itu kalau Indonesia kan sudah pasti paham, pasti endingnya seperti ini. Tapi kalau di luar ini turun belum ketebak ya. Tidak maksud dari turun yang berbeda. Yang pertama itu turun secara harafiah, yaitu turun ke
ke gua bawah tanah yang kompleks. Jadi film yang pertama ini turun, jadinya dia itu turun ke bawah tanah yang gelap. Kemudian yang kedua itu penurunan dalam hal kewarasan. Jadi memang mereka itu dari 6 sahabat tadi, Sarah dan teman-temannya itu memang mereka sadar bahwasanya mereka itu ke gua yang gelap. Tapi karena mereka itu ingin tahu sekali apa sih isinya yang ada di dalam gua tersebut, nah jadi mereka itu dalam bentuk kesadaran ya, tetapi mereka tidak tahu kalau bahwasanya di dalam sana itu banyak yang mencekam nyawa tuh, seperti mereka dimakan oleh hewan-hewan seperti itu dan harus memakan daging yang tidak layak. Itu kalau di Inggris itu kan film luar negeri, ini kan film dari Inggris ya, jadi merata itu ya mereka itu non muslim seperti itu, jadinya mau makan apa aja ya terserah mereka. Jadi humanoid itu monster yang ada di dalam gua ya. Jadi di sini film ini tuh memang menceritakan penurunan ya teman-teman. Yang pertama itu ada penurunan, dia memang menceritakan bahwa film itu tuh benar-benar turun ke bawah, yaitu turun ke dalam gua. Nah terus yang kedua itu penurunan kesadaran para sahabat-sahabat 6 orang tersebut tadi. Nah kita lanjut ke selanjutnya, pertanyaan yang saya lontarkan ini untuk Mbak Siti. Nah teori yang paling generik tapi dia tuh menarik di dalam film ini itu tuh apa menurut Mbak? Yang saya lihat yaitu generiknya itu karena ada gua yang mereka jelajahi itu merupakan representasi dari kejiwaan Sarah tersebut. Terus yang terganggu dari Crowlers tidak pernah benar-benar ada. Jadi di sini seakan-akan terjadinya halusinasi sesama itu. Jadi bentuk dari situ tuh memang halusinasi dari si Sarah, yang dimana guanya itu halusinasi dari Sarah Ya. dan Hanya teman-temannya yang membantu dia supaya. nah terus selanjutnya ini Mbak Indah, menurut Mbak Indah alternatif endingnya menurut Mbak Indah itu tuh asik atau enggak ya? Kalau menurut saya sebenarnya ini asik ya. Dari versi pertama The Skin ini disudahi dengan cukup happy ending. Setidaknya untuk Sarah ini membantu untuk traumanya itu tadi dari film ini. Ini filmnya kan nyata ya, dari real. Kemudian yang kedua itu versi yang kedua itu cukup gelap, horor dan humanistik. Jadinya nih film ini horor karena ini kan campuran ya antara film horor dan monster gitu. Jadi ada jiwa-jiwa para penonton ini, ada ketegangannya yang luar biasa. Jadi dia antara takut atau apalagi kalau yang suka ini ya keren gitu lah bahasanya kan. Kalau film-film Inggris itu kan pasti keren, bagus gitu. Jadinya dia juga mereka tidak tahu endingnya gimana gitu. Jadinya mereka ini setiap menonton tuh bertanya-tanya gimana ya endingnya gitu. Jadi endingnya di sini film ini ada dua teman-teman ya. Yang pertama ada versi yang dia happy ending, dan yang kedua itu ada versi yang mencekam. Itu yang endingnya. Terus untuk pertanyaan yang terakhir kita lontarkan kepada Mbak Siti, kekurangan yang Mbak Siti ketahui dari film The Skin ini apa? Yang real kekurangannya itu sebenarnya nggak ada, karena nggak ada yang sampai merusak efektivitas film tersebut. Cuman ada kegagalan yang sedikit menonjol, yaitu tentang penggunaan CGI yang buruk. Untungnya CGI tersebut itu tidak terlalu menonjol dalam adegan-adegan film ini. Jadi film itu banyak mengeluarkan kelebihan dibandingkan kekurangan. Jadi ya teman-teman, film The Skin ini film yang sangat disarankan untuk teman-teman tonton, karena film The Skin ini film horor dan film campuran dengan yang mencakup horor dan monster gitu. Jadi film ini
direkomendasikan ya teman-teman untuk ditonton oleh teman-teman ya. Jangan lupa ditonton film Jadi Skin di sini ya. Mungkin cukup sekian review film dari kami, dari saya, Mbak Indah dan Mbak Siti. Jangan lupa ya ditonton. Ya, terima kasih atas kehadiran di podcast hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.